Salam dalam kebajikan, Weite Tung Tien. Perkenalkan, saya Meli, perwakilan dari Perkin Makin Cimanggis. Pada kali ini saya akan membawakan khotbah atau Chiang Tao, yaitu dengan tema peran perempuan Konghucu di era kemerdekaan. Dan judul khotbah saya pada hari ini atau Chiang Tao, saya akan berikan judul yaitu perempuan di dalam keluarga. Tentunya sesuai dengan tema peran perempuan di kemerdekaan. Pastinya perempuan itu atau kita biasa disebut sebagai emansipasi. Nah, untuk membentuk suatu mengisi kemerdekaan ini, tentunya kita harus mulai dari yang bawah dulu. Artinya kita mulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu keluarga. Nah, makanya perempuan sering disebut dengan pembentuk identitas keluarga. Kenapa? Karena di dalam keluarga tentu perempuan sangat penting penggunaannya atau sangat penting untuk membentuk identitasnya, karena keluarga adalah tempat pertamanya kita tumbuh berkembang, kita bersosialisasi, kita bisa mengembangkan dan kita bisa diajarkan sebelum kita ke dunia luar. Nah, sebagai perempuan kita juga harus memiliki prinsip hidup terlebih dahulu. Seperti pada kitab Taihak atau ajaran besar, di sini saya akan membawakan pada bab utama ayat yang keempat. Orang zaman dahulu hendak menghilangkan kebajikan yang bercahaya di tiap umat di dunia. Ia lebih dahulu mengatur negerinya. Untuk mengatur negerinya, ia lebih dahulu membereskan rumah tangganya. Untuk membereskan rumah tangganya, ia lebih dahulu membina dirinya. Untuk membina dirinya, ia lebih dahulu meluruskan hatinya. Nah, untuk meluruskan hatinya, ia lebih dahulu mengimankan tekadnya. Untuk mengimankan tekadnya, ia lebih dahulu mencukupkan pengetahuannya. Untuk mencukupkan pengetahuannya, ia meneliti hakikat tiap perkara. Jadi, kita sebagai perempuan atau sebagai wanita, layaknya harus mempunyai prinsip hidup terlebih dahulu. Artinya, kita harus membina diri sendiri terlebih dahulu, meluruskan hati kita, harus menyaring mana informasi yang harus kita terima, mana perbuatan yang harus kita lakukan. Karena yang tadi saya bilang tadi, bahwa perempuan adalah pembentuk identitas dari keluarga. Jadi perempuan patutnya harus memiliki prinsip hidup yang jelas, karena nanti kita akan ditiru oleh anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, tentunya perempuan juga harus memiliki jiwa yang kuat, tangguh, dan bisa beradaptasi di semua keadaan. Tentunya perempuan itu yang akan nantinya patut dicontoh dari anak kita. Seperti contoh dari cerita Mengce yang pindah rumah ke 3 tempat. Pertama di makam, lalu kedua di pasar atau di keramaian, lalu yang ketiga yaitu di sekolah atau pendidikan gitu ya. Lalu kenapa Mengce berpindah? Karena pertama kali di pasar itu sering melihat orang mabuk-mabukan. Jadi Mengce tidak mau melihat anaknya menjadi seperti itu. Lalu kalau di makam sering melihat orang yang sering nangis, jadi meniru perbuatan yang kurang baik untuk perkembangannya. Lalu yang ketiga adalah di pendidikan atau di sekolah. Di situ Mengce sangat senang karena anaknya di situ memiliki perkembangan yang baik untuk dirinya. Nah, maka dari itu kita juga harus memilah mana yang baik, mana yang tidak. Itulah peran perempuan yang akan kelak menjadi seorang ibu. Sebelum kita berkontribusi untuk negara atau untuk kemajuan agama Konghucu, pastinya kita harus membina keluarga kita supaya tidak keluar jalur dari apa yang kita harapkan. Dan tentunya kita juga harus menerapkan laku bakti kita kepada anak-anak kita. Karena apa? Laku bakti itu adalah hal yang utama di dalam agama Konghucu, yaitu dengan apa? Kita harus menguatkan iman kita yang nantinya kita akan meneruskan ke penerus kita, kayak gitu. Lalu perempuan juga harus kuat secara lahir dan batin, karena kita harus bisa menjadi perempuan yang tangguh, tidak mengandalkan satu orang, tapi kita harus bisa di semua sikon dan kondisi. Jadi kalau misalnya kita
bersosialisasi, kalau kita bergaul, tentunya kita harus memiliki prinsip atau penyaringan yang kuat, karena pada saat kita melakukan pergaulan atau apalagi di zaman yang sekarang ini sangat kritis. Nah, bagaimana kita bisa menyaring anak-anak kita untuk tetap berada di jalannya? Tentunya keluarga adalah hal yang utama yang bisa membentuk identitas anak, dan kita juga harus menentukan identitas keluarga kita yang akan seperti apa ke depannya. Tentunya yang tadi saya bilang bahwa keluarga adalah nomor satu di dalam kehidupan ini. Tentunya kita harus membereskan dulu di dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga, barulah kita boleh mengatur, misalnya bisa aktif ke kegiatan agama, terus yang bisa berguna juga untuk kemajuan agama Konghucu. Nah, lalu di sini saya juga akan bacakan tentang ajaran besar bab utama ayat yang kelima, yaitu dibilang dengan meliti hakikat tiap perkara maka dapat cukuplah pengetahuannya. Dengan cukuplah pengetahuannya akan dapat mengimankan tekadnya. Dengan tekad yang beriman maka dapat meluruskan hatinya. Dengan hati yang lurus maka dapatlah membina dirinya. Dengan diri yang terbina akan dapatlah membereskan rumah tangganya. Dengan rumah tangga yang beres maka dapatlah mengatur negerinya, dan dengan negeri yang teratur maka akan dicapai dapat damai dunia. Maka balik lagi, kita harus tetap membina diri dan terus membina diri kita supaya kita bisa menunjukkan identitas kita juga sebagai perempuan, tidak hanya di keluarga tetapi juga di agama. Bagaimana kita bisa aktif di agama? Tentunya di agama Konghucu ini kita sedang mulai berkembang. Nah, disinilah kita bisa menentukan identitas kita sebagai perempuan Konghucu, dan juga kita bisa berani untuk tampil di muka umum, menunjukkan bahwa kita memang perempuan Konghucu yang hebat dan yang tangguh. Nah, kenapa seperti itu? Karena ketika kita sudah bisa membina diri di dalam keluarga, maka kita akan bisa untuk membina diri di dalam lingkungan sekitar. Dan juga perempuan sebagai pelengkap dari seorang pasangan atau laki-laki. Perempuan juga harus bisa mendampingi seorang laki-laki, baik dari posisi yang di bawah sampai yang di atas, karena manusia diciptakan untuk saling berpasangan, dan tentunya kita juga harus berguna bagi pasangan kita kelak, atau yang sudah menikah, kita bisa memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Karena tanpa kita atau tanpa perempuan, mungkin laki-laki merasa kurang lengkap kayak gitu. Jadi kita harus saling melengkapi dan menemani kemanapun pasangan kita. Nah, itulah kunci dari keharmonisan yang akan membentuk suatu identitas keluarga. Jadi bagaimana kita bersikap terhadap orang lain, terutama pasangan kita, terhadap keluarga kita. Nah, disitulah yang menjadi pangkal dan ujung kita berkembang di dunia luar. Tentunya yang bisa kita membentuk benih-benih yang terbaik, benih-benih yang bagus untuk generasi selanjutnya, melanjutkan cita-cita para pahlawan kita, para leluhur kita yang ingin kita tetap berada di ajaran agama Konghucu. Jadi begitulah, kita harus bisa untuk menjadi perempuan yang tangguh di era kemerdekaan ini. Terima kasih. Sekian Cianto Khotbah dari saya. Salam dalam kebajikan. Weite Tentien.